Rasa kantuk yang sejak tadi menyerangnya, kini sudah menghilang karena menonton video di aplikasi TokTok yang sedang viral. Banyak video lucu yang ditontonnya membuat Anissa tidak lagi mengantuk. Karena bosan, Anissa turun dari ranjangnya dan keluar kamar. Dia berniat untuk mencari Rayhan yang sejak tadi belum kembali ke kamar. Disusurinya rumah mewah itu dengan sesekali menatap kagum pada isinya. Rumah mewah itu lebih besar 2 kali lipat dari rumah lama. Anissa terus menyusuri rumah itu sampai terdengar sebuah percakapan dari sebuah ruangan yang tertutup rapat. Karena penasaran, Anissa mendekati sumber suara dan menguping di depan pintu ruangan itu. Samar-samar Anissa mendengar percakapan suaminya dengan beberapa orang yang Anissa yakini adalah para pengawal. Tak lupa suara Randy pun ikut terdengar dari ruangan itu. Mereka ngomongin apa sih? Kok ada nama paman disebut-sebut? Apa mereka sudah dapat buktinya? Cuman Anissa lirih saat dia mendengar suaminya menyebut nama sang paman. Anissa lebih mendekatkan telinganya di pintu berharap dia bisa mendengar lebih jelas apa yang sedang dibicarakan oleh orang yang ada di dalam. Kok pada diem? Perasaan tadi lagi ngobrol deh. Apa udah selesai? Gumam Anissa lirih. Sedangkan di dalam ruangan itu, Rayhan yang sudah selesai dengan urusannya, bangkit dan membuka pintu ruangan tersebut. Betapa kagetnya saat mendapati istrinya tersungkur ke depan kala dia membuka pintu itu. Aduh. Rintih Anissa. Ngapain? Tanya Rayhan. Maaf. Hanya satu kata yang terlontar dari mulutnya. Anissa yang merasa takut akan kemarahan suaminya, langsung menundukkan kepalanya. Ngapain nguping? Kenapa nggak masuk saja? Ayo bangun. Ujar Rayhan sembari membantunya berdiri. Mas gak marah? Tanya Anissa. Untuk apa? Tanya Rayhan. Kan tadi aku salah, udah nguping pembicaraan kalian. Ucap Anissa lirih. Kami memang salah, jadi lain kali jangan diulangi lagi. Ujar Rayhan. Maaf, aku salah. Ucap Anissa. Ya sudah. Kenapa turun? Bukannya ingin tidur? Tanya Rayhan. Udah gak ngantuk lagi. Bosen di kamar terus makanya nyari Mas Ray. Ujar Anissa. Ya sudah, sekarang mau apa? Tanya Rayhan. Cecil belum pulang kan? Boleh gak kalau aku jemput dia? Tanya Anissa ragu. Gak boleh. Kamu itu baru pulang dari rumah sakit, wajahmu saja masih pucat. Ngapain mau keluar segala? Ujar Rayhan. Aku kan pengen keluar. Ujar Anissa sembari memanyunkan bibirnya. Gak boleh ya, gak boleh. Biar Randy saja yang menjemputnya. Ujar Rayhan. Lebih baik sekarang ikut denganku. Ada sesuatu hal yang ingin aku bahas denganmu. Ujar Rayhan lagi. Apaan? Tanya Anissa penasaran. Ikut denganku. Titah Rayhan. Rayhan menarik tangan Anissa dengan lemut. Dia membawa Anissa ke sebuah ruangan yang Anissa yakini itu adalah ruang kerja. Rayhan mengambil sebuah map yang entah apa isinya lalu membawanya ke sofa. Ini ruang kerja, Mas? Tanya Anissa. Iya, ini ruang kerjaku. Kemarilah. Ujar Rayhan. Anissa berjalan menghampiri Rayhan dan duduk di samping suaminya. Apa benar ini punya keluargamu?
Tanya Raihan sembari menyerahkan map itu pada Anissa. Ini apa, Mas? Tanya Anissa. Bukalah. Orangku menemukan ini di dalam rumah pamanmu. Sepertinya ini surat rumah yang mereka tempati. Tapi bukan nama paman atau bibimu yang tercantum di dalam surat itu. Ujar Raihan. Anissa berlahan membuka map yang dia pegang. Dia baca satu persatu kalimat yang ada di dalam kertas itu, sampai akhirnya terbaca sebuah nama Arumi Anindita di kertas itu sebagai pemilik dari sebuah rumah, yang mereka yakini itu rumah yang selama ini ditempati oleh keluarga pamannya. Jadi, rumah yang ditempati keluarga paman adalah rumah Mama. Tega sekali mereka membohongiku selama ini. Ujar Anissa. Membohongimu? Tanya Raihan. Ya, mereka selalu bilang kalau harta peninggalan Mama dan Papa sudah habis untuk membiayai pemakaman dan hutang yang Mama dan Papa tinggalkan. Bahkan mereka bilang rumah satu-satunya peninggalan Mama hanya yang ditempati oleh kakek dan nenek sudah ikut dijual. Rumah itu pun rumah warisan dari kakek buat Mama. Apa mungkin mereka melakukan itu karena ingin mengambil rumah Mama? Soalnya setauku dulu di keluargaku hanya paman dan bibi yang kurang mampu. Mereka kerap kali meminta bantuan pada Papa dan Mama hanya untuk membeli makanan, sampai akhirnya paman dikenalkan pada seseorang untuk diberi pekerjaan. Tapi setelah Mama dan Papa meninggal, mereka malah jadi kaya dan punya rumah baru yang sekarang masih ditempati sama mereka. Jelas Anissa. Apa ada suatu masalah di masa lalu antara orang tuamu dan keluarga pamanmu? Tanya Raihan. Aku nggak tahu. Yang aku tahu, setiap mereka datang ke rumah pasti minta uang dan barang-barang mewah sama Mama dan Papa. Kalau nggak dikasih, mereka selalu mengancam. Ujar Anissa. Mengancam dengan apa? Tanya Raihan lagi. Bibi bilang akan melaporkan Mama pada polisi. Jawab Anissa. Melaporkan ke polisi? Itu artinya memang ada masalah antara orang tuamu dan keluarga pamanmu. Sepertinya Mama telah melakukan sesuatu yang merugikan mereka sampai mereka berani mengancam seperti itu. Ujar Raihan. Aku nggak tahu apa-apa tentang itu. Aku mendengar percakapan mereka saja waktu aku baru pulang sekolah dulu. Ujar Anissa. Sebenarnya kita perlu menyelidiki rumahmu yang ada di desa. Tapi orangku bilang pamanmu sudah menjualnya dan rumah itu sudah ditempati. Ujar Raihan. Ya, waktu aku tanya rumah kakek juga paman bilang sudah dijual, jadi aku nggak boleh ke sana lagi. Ujar Anissa. Tapi Randy sudah mencari tahu kebenaran itu. Dan tadi dia bilang kalau rumah itu nggak ada yang nempatin sejak meninggalkannya kakek dan nenekmu. Bahkan rumah itu seperti nggak pernah dibersihkan sama sekali. Kosong tanpa penghuni. Ucap Raihan. Mas, kita harus ke sana. Aku yakin di dalam kamar Mama ada sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Dulu aku gak pernah diperbolehkan masuk ke dalam kamar Mama setelah mereka meninggal. Kakek bilang kalau aku masuk ke kamar Mama pasti akan sedih lagi. Ujar Anissa. Aku berencana untuk mengajakmu ke sana, tapi tunggu kamu benar-benar sehat. Aku gak mau kamu drop di tengah jalan. Perjalanan dari pusat kota ini ke desamu cukup jauh. Kamu harus benar-benar sehat untuk ke sana. Ujar Raihan. Aku udah sehat kok. Kalau mau ke sana sekarang atau besok, aku siap. Ujar Anissa. Gak. Jangan sekarang, kita tunggu sampai lusa. Kalau lusa kamu benar-benar sehat, kita ke sana. Ujar Raihan. Kita sekalian ke makam Mama, Papa sama kakek nenek ya. Aku udah lama banget gak ke sana. Aku kangen sama mereka. Ujar Anissa. Boleh, apapun untukmu sayang. Ujar Raihan lembut.
Makasih sayang, ucap Anissa sembari memeluk sang suami. Rayhan pun membalas pelukan istrinya dengan erat. Anissa merasa sangat bahagia mempunyai suami seperti Rayhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan jodoh terbaik untukku. Terima kasih Engkau telah memberikan orang sebaik Mas Rayhan untuk menjadi pasangan hidupku. Entah apa jadinya jika jodohku tidak sebaik dia. Dia adalah suami terbaik untukku. Tuhan, tolong jaga hubungan kami, jangan biarkan kami terpisah karena aku sangat mencintainya. Ucap Anissa dalam batinnya. Kini dia sudah mengerti akan perasaannya selama ini. Akan kegelisahannya saat Rayhan tidak ada di dekatnya. Akan kecemburuannya saat Rayhan bersama wanita lain. Akan kenyamanan dan keamanan yang dia rasakan saat bersama Rayhan dan sesuatu yang berbeda di setiap kebersamaannya dengan sang suami. Kini Anissa telah memutuskan untuk tetap mempertahankan Rayhan apapun yang terjadi. Tidak ingin lagi kehilangan orang yang disayanginya untuk yang kesekian kalinya. Rasa takut akan kehilangan Rayhan semakin dia kubur dalam-dalam. Dia meyakini bahwa suaminya tidak akan meninggalkan dia untuk wanita manapun. Anissa menginginkan Rayhan bukan lagi untuk membantunya membalas dendam, tapi untuk dimiliki selamanya. Bukan untuk mencari kekayaannya, tapi untuk dicintai dan mencintainya. Dia berpikir entah di mana lagi dia akan menemukan sosok lelaki seperti Rayhan. Sosok yang tegas dan kejam di luar tapi berhati lembut. Sosok yang selalu meratukan istrinya dimanapun berada.